Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kami dipertemukan di mata kuliah Desain dan Pemrograman Web. Kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi rental kendaraan berbasis web dengan framework Codector, atau aplikasi ini kami beri nama Quality Wakelet Rent, yang disusun oleh satu Abdurrahman dengan NIM 42519051, yang kedua Khairunisa dengan NIM 42519059. Untuk framework itu sendiri adalah platform dalam mengembangkan aplikasi web atau software pada umumnya. Jadi platform ini punya dasar tidak mengoding lagi dari awal. Ini juga gunanya mempercepat pengembangan dalam webnya. Untuk manfaat Codector sendiri itu, yang pertama, satu, antar mudah saling mengerti. Yang kedua, cepat dan mudah debug. Yang ketiga, framework OOP. Yang keempat, scalable atau lebih mudah untuk dikembangkan lebih besar. Yang kelima, industri IT menggunakan framework. Untuk macam-macam framework sendiri itu banyak. Tetapi yang umum digunakan itu yang pertama, satu, Codector versi 3. Untuk yang terbarunya itu Codector versi 4. Tetapi dalam pembuatan aplikasi yang kami bangun ini, kami menggunakan Codector versi 3. Yang kedua, Laravel. Yang ketiga, Check PHP. Untuk masing-masing framework berbeda dan standar berbeda dan struktur berbeda, walaupun semuanya memakai OOP. Untuk tujuan dari pembuatan aplikasi sistem rental kendaraan berbasis web dengan framework Codector, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara membangun sistem penyewaan mobil yang berbasis web agar pelanggan rental mobil atau motor tidak harus datang kembali ke tempat rental untuk memesan mobil atau motor. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengimplementasikan sistem informasi rental mobil atau motor berbasis web untuk membantu agar pengelola rental mobil atau motor dapat memberikan informasi mengenai mobil atau motor kepada pelanggan, mengelola data rental dengan baik agar memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan. Untuk manfaatnya sendiri itu, adapun manfaat yang diharapkan dalam pembuatan aplikasi sistem rental kendaraan berbasis web dengan framework Codector. Yang pertama, mempermudah konsumen atau pelanggan mengetahui mobil atau motor yang ada tanpa harus datang langsung ke tempat rental. Yang kedua, mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan atau penyewaan mobil atau motor. Yang ketiga, membantu pihak pemilik rental mobil atau motor dalam hal pengarsipan data sehingga tidak memakan banyak waktu. Yang keempat, memudahkan perusahaan dalam memberikan informasi lengkap dan detail kepada konsumen tentang mobil atau motor yang disewakan sehingga konsumen mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai mobil dan motor yang disewa. Yang kelima, mempermudah menganalisa jumlah penyewa atau pemesanan berdasarkan orderan. Next. Untuk manfaatnya yang keenam sendiri itu, perusahaan dapat memonitor keluar masuknya mobil atau motor dengan lebih mudah. Yang ketujuh, perusahaan dapat mengatur jadwal atau mobil atau motor dengan mudah. Yang kedelapan, sebagai sistem kontrol antara pemilik terhadap karyawan perusahaan. Yang kesembilan, mempermudah petugas dalam membuat laporan untuk pemilik rental mobil atau motor. Yang kesepuluh, efektivitas dan efisiensi waktu didapatkan oleh pelanggan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, kemudian selanjutnya yang pertama kita buka itu adalah exam. Di mana exam ini digunakannya sebagai server lokal atau mampu menampung berbagai jenis-jenis data yang ada pada website yang sedang dikembangkan. Yang pertama kita jalankan itu
adalah Apache-nya. Di mana Apache ini merupakan aplikasi web server yang bertugas untuk menciptakan halaman-halaman website. Yang kedua kita jalankan adalah MySQL. Di mana MySQL ini merupakan aplikasi database server yang merupakan bahasa pemrograman kayak SQL. Selanjutnya jika kedua ini sudah jalan, kemudian kita masuk di Google Chrome, kemudian kita ketikkan localhost rental kendaraan CI. Di mana di localhost ini atau rental kendaraan CI, kita menuliskan nama folder yang ada di exam, kemudian httdocs. httdocs ini merupakan tempat menyimpan file-file PHP dan HTML yang akan dijalankan. Di mana folder yang untuk folder C ini kita beri nama rental kendaraan CI. Kita tuliskan sesuai dengan yang ada di httdocs. Nah, selanjutnya kami membangun aplikasi ini dengan CodeIgniter versi 3. Kemudian di halaman utama rental kendaraan CI ini merupakan tampilan utama dalam aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat ini misal kayak untuk headernya, sidebarnya dan footernya sendiri itu kami menggunakan template Bootstrap homepage. Kemudian di dalam admin sendiri itu kami menggunakan template SBadmin atau Sysla. Terdapat file-file atau folder untuk Start Bootstrap homepage yang kami gunakan, kemudian Sysla untuk admin sendiri. Aplikasi yang kami beri nama yaitu Quality Wasteland Rent, yang memiliki 4 fitur atau menu, yaitu menu home, menu artikel, menu daftar, dan login. Di tipe kendaraan ini terdapat jenis tipe kendaraan, ada sedan, misalnya ada Avanza, Xenia, Honda Jazz, kemudian ada Suzuki. Di sini terdapat Suzuki, misalnya mobil Boleno, kemudian ada pickup. Di pickup ini ada Grandmaster, ada Colt, kemudian ada travel. Di travel ini ada mobil Daihatsu, Luxio, Mercedes-Benz, Yates. Kemudian untuk tipe kendaraan motor sendiri ada Yamaha, misalnya ada KLX, NMAX, Kawasaki Ninja RR. Kemudian di tipe kendaraan Honda sendiri ada PCX 150, ada Beat, ada X, ada F. Jika misalnya di aplikasi website ini kami membuat aplikasi rental kendaraan ini bisa memesan mobil maupun motor. Nah, jika misal kami ingin memesan mobil atau motor, misal saya memesan mobil Alphard. Nah, maka secara langsung akan dialihkan ke menu login, di mana di menu login ini jika sudah terdaftar sebagai customer. Nah, selanjutnya di menu artikel ini kami juga bisa melihat artikel-artikel mengenai tentang mobil dan motor itu sendiri. Misalnya kami ingin membaca kategori teknologi tentang mobil dengan judul 5 mobil yang paling murah yang dijual di Indonesia saat ini. Nah, di dalam artikel ini kami bisa membaca artikel-artikel mengenai tentang mobil itu sendiri. Kemudian jika kami ingin juga membaca artikel tentang motor dengan kategori booming dengan judul prediksi motor baru yang akan meluncur sepanjang 2021. Nah, di dalam artikel ini kami juga bisa membaca artikel-artikel mengenai tentang motor itu sendiri. Nah, inilah menu artikel-artikel yang kami bisa dibaca. Nah, selanjutnya di menu daftar ini di sini jika ingin memesan atau merental mobil atau motor, terlebih dahulu kita mendaftarkan
sebagai customer atau konsumen. Misalnya saya ingin mendaftarkan Indasari. Kemudian username-nya Indasari. Kemudian paspornya 123. Kemudian konfirmasi paspornya 123. Jenis kelamin perempuan. Nomor KTP kita inputkan juga. Kemudian nomor telepon kita inputkan. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Poros Pangkep kilometer 3. Nah, kemudian kita klik menu daftar untuk mendaftarkan sebagai customer. Nah, jika data customer itu sudah masuk, terdapat data di MySQL, misalnya di bagian customer. Nah, di data tersebut ini, data ini sudah masuk. Data yang didaftarkan sebagai customer. Kemudian jika sudah data tersebut sudah masuk di PHP MyAdmin sendiri, di rental kendaraan CI, kemudian di customer, nah data ini tersebut sudah masuk. Yaitu Indasari lengkap beserta alamat dan paspornya. Kemudian jika data tersebut sudah masuk, kita masuk di menu login, di mana kita sudah masuk di menu login tersendiri. Nah, selanjutnya di data tersebut customer Indasari kita sudah mendaftarkannya. Nah, kemudian kita masuk, misalnya username-nya Indasari, kemudian paspornya yang tadi kita buat 123, kemudian kita klik menu login. Nah, kita sudah masuk pada dengan nama customer Indasari. Nah, kita bisa melakukan transaksi karena untuk melakukan transaksi itu, yang pertama kita lakukan itu harus kita mendaftarkan diri sebagai customer untuk melakukan transaksi. Nah, untuk di customer Indasari tersebut kita bisa melakukan rental atau memesan mobil, baik mobil dan motor itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk di login sendiri ini, di menu login ini terdapat di sini saya sudah memberikan keterangan, yaitu misalnya admin Abdurrahman, pasnya 12345, user atau customernya itu Kairunisa, kemudian paspornya 123, kemudian user atau customer yang kedua itu Nur Afnisa Fitri, pas 123. Nah, di sini misalnya saya ingin masuk di admin sendiri, yaitu dengan Abdurrahman, username-nya Abdurrahman, kemudian paspornya 12345, kemudian kita login. Nah, jika sudah masuk di menu login ini, di mana di dashboard ini terdapat total customer ada 5, total kendaraan ada 27 semua kendaraan, baik motor maupun mobil. Kemudian di tipe kendaraan itu ada 6. Di total transaksi itu ada 7. Nah, ini statistiknya, di mana rental mobil selesai, belum selesai, harga sewanya, denda per hari, kemudian belum selesai, kemudian selesai. Nah, yang selanjutnya itu di artikel. Nah, di artikel sendiri nih, di sini kami bisa melakukan CRUD, di mana dalam artikel ini semua berbagai data artikel yang tersedia. Misalnya saya ingin menambahkan data artikel. Nah, di tambah data artikel ini, misalnya saya memasukkan ID artikel 30. Kemudian dipilih kategorinya teknologi. Kemudian di judul artikelnya yaitu 3 pilihan mobil yang terbaik di Indonesia selama paruh pertama. Kita klik. Kemudian untuk deskripsinya itu saya ambil patokan dari di sini, link ini. Misalnya saya ingin di artikel ini saya sudah mengambil dari artikel ini. Misalnya saya sudah memberikan deskripsi beserta
gambarnya juga, image search-nya. Nah, kemudian kita pilih gambar sebagai sampul untuk artikel itu. Misalnya saya pilih gambar ini, kemudian open. Nah, kemudian kita melakukan tambah data. Nah, tambah data artikel ini sudah masuk, di mana judul artikelnya itu 3 pilihan mobil yang terbaik di Indonesia selama paruh pertama, kemudian deskripsinya sudah ada, kategorinya teknologi, tanggal di post 21 bulan 4, tanggal bulan 8, tanggal 4, kemudian di posting 6. Nah, kita melakukan preview atau kita bisa melihat dulu sebelum melakukan publish. Nah, di sini kita bisa melihat atau melakukan review apakah terdapat kesalahan atau tidak. Kalau misalnya tidak terdapat kesalahan, kita bisa melakukan publish atau ya atau tidak. Jika kita ingin mempublikasikan, kita pilih ya, kemudian kita simpan. Nah, data artikel ini sudah masuk, di mana kita bisa melakukan di sini kita juga bisa di dalam artikel di artikel ini juga kita bisa melakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, kita bisa menambahkan artikel, kita juga bisa mengedit artikel, kita juga bisa melihat artikel, dan kita bisa juga menghapus artikel. Nah, misalnya kita ingin membaca artikel. Nah, di sini kita bisa membaca artikel-artikel yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, untuk keywordnya sendiri itu di sini kita bisa mencari keyword tentang artikel yang ingin dicari. Nah, kemudian selanjutnya untuk di kategori artikel. Nah, di kategori artikel ini kami bisa melakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, kita bisa melakukan menambah data kategori artikel. Misalnya saya ingin menambahkan artikel data kategori terunik. Nah, di sini kita bisa menambahkan artikel yang berkaitan dengan misalnya kategorinya terunik, kita tambah. Nah, data tersebut sudah masuk, di mana ID-nya 1, kategorinya terunik. Kemudian untuk aksinya itu kita bisa melakukan, kita bisa mengedit, kemudian kita bisa menghapus data juga, dan kita juga bisa menambah kategori artikel. Nah, untuk keywordnya sendiri nih, misalnya kita bisa mencari, misalnya saya ingin mencari keyword tentang kategori terunik. Nah, maka akan muncul hasil keyword yang kita cari akan secara otomatis muncul. Kemudian untuk aksinya sendiri itu bisa melakukan bisa mengedit, bisa menghapus juga, dan bisa menambahkan kategori. Nah, selanjutnya untuk di data kendaraan sendiri ini, di mana di sini semua kendaraan baik motor maupun mobil, berbagai merek kendaraan yang tersedia di sini. Nah, di sini kita bisa juga menambah data kendaraan. Misalnya saya ingin mendapatkan data kendaraan, misalnya Suzuki. Misalnya saya ingin menambah data sedan. Misalnya saya pilih type sedan, kemudian mereknya Fortuner versi, kemudian nomor platnya DDD 091 EC, kemudian warnanya putih, kemudian harga sewanya 600.000, kemudian dendanya 100.000. Nah, untuk tahunnya misalnya 2021,
statusnya tersedia, mobil ini tersedia. Kemudian kita pilih gambarnya. Kita mencari mobil Fortuner. Nah, ini Toyota Fortuner. Nah, untuk fasilitasnya kita juga bisa memberikan, misalnya AC tersedia, untuk MP3 playernya tersedia atau tidak tersedia, kita pilih tersedia. Kemudian sopirnya kita juga pilih tersedia. Kemudian control locknya itu tersedia. Nah, kemudian kita menambahkan tambah data mobil atau kendaraan. Misalnya sini dalam hal saya menambahkan data mobil. Nah, data mobil ini sudah masuk. Misalnya kita ingin di mobil juga, di sini juga kita bisa melakukan aksi, bisa melihat data kendaraan, bisa mengedit dan bisa menghapus. Nah, kita bisa melihat data yang ditambahkan sebelumnya. Nah, ini mobil yang kami sudah tambahkan. Misalnya gambarnya ada Taipei-nya sedan, mereknya Fortuner Verse, nomor platnya D0954EC, statusnya tersedia. Kita bisa juga melihat data mobilnya. Dalam aksinya kita bisa melihat. Nah, di sini sudah tersedia. Kita bisa melihat detail mobil tentang Fortuner, di mana kita bisa melakukan detail, bisa melihat. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan aksi edit. Nah, kita bisa melakukan aksi edit data. Kemudian kita juga bisa melakukan menghapus data atau menghapus data mobil atau kendaraan. Nah, kemudian di data type. Nah, di data type ini, di sini berbagai merek type yang tersedia, kendaraan yang tersedia. Di sini kita bisa melakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Misalnya saya ingin menambahkan data type. Misalnya data type-nya MTS. Kemudian kode type-nya Mitsubishi. Nah, di sini kita bisa menambahkan data type yang ada pada mobil. Misalnya di sini saya nama type-nya Mitsubishi. Kita tambahkan Mitsubishi, kemudian kita klik tambah. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat Mitsubishi ini. Nah, di sini sudah tampil MTS, di mana kode type-nya MTS, nama type-nya Mitsubishi. Aksinya kita bisa mengedit data, aksinya juga bisa menghapus data. Nah, selanjutnya di keyword ini kita juga bisa mencari yang ingin dicari, misalnya type-nya sedang. Nah, maka secara otomatis kode type SDN ini atau sedang ini sudah muncul karena kita melakukan pencarian keyword atau hanya yang tertentu saja kita bisa melakukan. Nah, selanjutnya di data type, selanjutnya di data customer. Nah, di data customer di sini kita bisa semua data-data yang ada pada customer. Di sini kita bisa melakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Misalnya saya ingin menambahkan data customer. Nah, di data customer ini kita bisa menambahkan data customer. Bukan hanya kita bisa menambahkan di luar saja, tetapi kita bisa juga menambahkan data customer ini di admin. Misalnya saya ingin menambahkan Randy. Kemudian username-nya Randy. Kemudian paspornya 12345. Kemudian alamatnya Jalan Poros Maros, kilometer 3. Nah, di sini jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian nomor teleponnya kita masukkan
0822 09 765. Kemudian nomor KTP-nya kita masukkan juga. Kita di sini kita melakukan tambah data customer. Randi Randi kemudian paspornya 123, kemudian alamatnya Jalan Poros Maros kilometer 3. Kemudian jenis kelamin pria, nomor teleponnya sudah ada. Untuk serinya Radi. Kemudian kita tambah. Nah, data customer ini sudah tampil. Di mana kita bisa melihat data customer ini data customer ini dengan nama Randi, username-nya Radi, alamat Jalan Poros Maros kilometer 3, jenis kelamin pria, nomor teleponnya sudah ada, nomor KTP-nya sudah ada juga. Di mana data customer ini kita bisa melakukan aksi, yaitu tambah data customer, bisa juga melakukan edit data atau edit customer. Kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan data atau penghapusan customer. Nah, di keywordnya sendiri kita juga bisa mencari yang hal-hal yang customer tertentu. Misalnya saya ingin mencari Indasari. Nah, maka secara otomatis keyword ini akan mencari Indasari. Nah, di sini customer ini sudah yang kita melakukan di keyword ini sudah tampil. Nah, selanjutnya selain customer, selanjutnya di transaksi. Nah, di transaksi ini di mana transaksi ini kami bisa mencari siapa-siapa yang sudah melakukan transaksi. Nah, di sini kita bisa sudah yang melakukan transaksi, yaitu Khairunisa, kemudian admin sendiri itu Abdurrahman. Nah, di sini nama misalnya di sini melakukan transaksi, di sini kita juga bisa melihat misalnya di customernya, misalnya nama customernya yang sudah melakukan transaksi Khairunisa, jenis kendaraan yang dia sewa itu Pajero, kemudian tanggal rentalnya 28 bulan 7 2021, tanggal kembalinya 31 bulan 7 2021, harga sewanya 450.000, kemudian denda perharinya 100.000, total dendanya itu 100.000, kemudian tanggal pengembaliannya itu tanggal 30 bulan 7 2001. Untuk status pengembaliannya kembali, status rentalnya kembali. Kemudian di sini aksinya kita juga di sini bisa melakukan aksinya sendiri, itu bisa melakukan transaksi selesai. Jika dia sudah membayar, maka bisa kita lakukan transaksi selesai. Jika belum, kita bisa melakukan batal transaksi. Nah, di sini kita bisa melakukan cek pembayaran. Nah, di sini di konfirmasi pembayaran, jika sudah melakukan pembayaran, maka kita bisa akan melakukan konfirmasi pembayaran. Kita klik bukti pembayaran, maka secara otomatis bukti pembayaran itu akan tampil. Nah, ini bukti pembayaran yang sudah tampil. Kemudian selanjutnya di transaksi ini juga bisa melakukan keyword juga. Misalnya saya ingin mencari Khairunisa, customer Khairunisa yang sudah melakukan transaksi. Nah, di sini di mana sudah terdapat Khairunisa, dia sudah melakukan transaksi 2 kali. Tetapi berbeda dengan yang dia melakukan rental mobil Pajero sama mobil Baleno. Nah, untuk laporan sendiri, di sini kami bisa melihat laporan-laporan transaksi. Misalnya saya ingin melihat laporan transaksi atas nama misalnya Khairunisa. Nah, kita bisa inputkan tanggalnya dari tanggal misalnya 28 Juli. Kita 28 Juli kemudian sampai tanggal kita
sampai tanggal berapa transaksinya itu bulan Juli juga. Kemudian tanggal 31. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini data-data tersebut sudah tampil, di mana di laporan dari tanggal 28 bulan 7 2021 sudah tampil, kemudian laporan sampai tanggal 31 bulan 7 2021 itu sudah tampil, di mana Khairunisa melakukan transaksi tanggal rentalnya sampai tanggal kembalinya. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita bisa melakukan juga print atau menampilkan. Nah, di sini kita bisa mencetak hasil transaksi tersebut. Nah, untuk kemudian untuk bank sendiri itu ada tambahan di sini. Di sini semua pengelola bank di sini semua jenis bank pembayaran di mana terdapat di sini. Di sini misalnya saya ingin tambah data bank. Tambah data bank misalnya nama BN. Misalnya BNI. Nomor rekeningnya 2145766. Nah, kemudian kita mengklik tambah data bank. Nah, di sini di mana data bank BNI ini sudah tampil. Kita juga bisa mencari keyword atau yang tertentu saja. Misalnya saya ingin mencari bank BRI. Nah, di sini sudah tampil di mana kita hanya mencari data bank BRI saja dengan misalnya nama bank BRI, nomor rekening. Dalam aksi ini kita juga bisa melakukan edit data atau edit bank. Kemudian kita juga bisa melakukan menghapus data atau menghapus data bank. Nah, untuk di sini itulah penjelasan dari admin sendiri. Nah, untuk admin sendiri juga ini bisa juga mengganti paspor. Misalnya saya ingin mengganti paspor. Misalnya paspor ini. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan ganti paspor. Misalnya paspor lamanya 12345. Kemudian paspor barunya 123. Konfirmasi paspornya 123. Nah, kita ingin mengganti paspor. Misalnya saya ingin mengganti paspor yang lama menjadi baru. Misalnya kita ganti paspor. Nah, paspor tersebut sudah diganti, di mana sudah muncul pesan paspor berhasil diganti. Kembali ke dashboard. Nah, data paspor ini sudah terganti. Nah, jika kita ingin login lagi, misalnya logout, kan ini paspor sudah tidak berlaku. Kemudian kita login dengan paspor 123. Nah, paspor ini sudah masuk karena kita sudah melakukan ganti paspor. Nah, selanjutnya untuk proses transaksinya, di mana kita akan melakukan transaksi atau pemesanan rental kendaraan, yaitu mobil atau motor. Terlebih dahulu kita login dulu. Kemudian kita akan login pada customer yang ada, karena customer yang ini sudah terdaftar. Misalnya dalam hal ini saya customer Indasari atau customer yang ketiga. Nah, di sini saya masukkan customer yang sudah ada, misalnya username-nya Indasari, kemudian paspornya 123. Nah, di sini kita klik login atau masuk pada customer, yaitu dalam hal ini Indasari. Nah, kemudian jika sudah kita sudah masuk dalam customer Indasari, kemudian kita akan melakukan rental kendaraan, yaitu mobil dan motor. Dalam hal ini saya ingin merental Mobilio RS Matic.
dengan fasilitas AC ada, MP3 player ada, super ada, central clock ada, dengan harga 350.000 per hari. Nah, ini saya akan memesan atau merental. Kita klik rental. Nah, di sini di rental kendaraan Mobilio RS Matic. Nah, di mana 31 ini sebagai ID mobilnya, kemudian 13 ini sebagai ID customernya. Nah, harga sewanya itu 350.000. Nah, di denda ini jika pengembalian mobil terlambat 1 hari, maka didenda sebesar 100.000 dan akan ditambahkan setiap harinya. Maka jika 2 hari dia akan melakukan terlambat, maka dia akan didenda sebanyak 200.000. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk tanggal rental sendiri itu saya menginputnya tanggal rental itu tanggal 4, kemudian tanggal kembalinya itu saya tanggal 6. Nah, tanggal rentalnya itu tanggal 4 bulan 8 2021, kemudian tanggal kembalinya tanggal 6 bulan 8 2021. Kemudian kita akan melakukan pemesanan atau pesan, klik pesan. Nah, di sini muncul pesan Anda berhasil merental kendaraan. Berarti dalam hal ini berhasil dalam melakukan rental. Nah, kemudian saya ingin melakukan rental motor juga. Nah, di sini saya ingin merental motor dengan nama motor X-Max, Type-nya Yamaha, dengan harga 70.000 per hari, dengan fasilitas AC tidak ada, MP3 player tidak ada, sopir tidak ada, central clock tidak ada. Nah, di sini saya akan memesan atau merental X-Max 400. Nah, di sini saya klik rental. Nah, di rental kendaraan X-Max ini, di mana di 50 ini yaitu ID rentalnya, kemudian kendaraannya, kemudian di 13 ini yaitu ID customernya, di mana harga sewanya itu 70.000. Nah, untuk dendanya itu sebesar 30.000. Nah, jika terlambat 2 hari maka akan didenda sebanyak 60.000. Nah, di sini tanggal rentalnya juga saya memilih tanggal rental tanggal 4 bulan 8 2021, tanggal pengembalian tanggal 6 bulan 8 2021. Nah, kemudian kita klik pesan untuk melakukan proses transaksi atau merental kendaraan. Kemudian kita klik pesan. Nah, di sini ada muncul juga pesan Anda berhasil merental kendaraan. Nah, di sini di proses transaksinya ada muncul pesan. Nah, di sini saya sudah memesan atau berhasil merental kendaraan dengan dua merek kendaraan. Yang pertama itu nama customernya tetap Indasari, kemudian merek kendaraannya X-Max 400, nomor plat TD 1010FF, harga sewanya 70.000. Di sini saya merental motor. Nah, kemudian yang kedua nama customernya Indasari, kemudian merek kendaraannya Mobilio RS Matic, nomor plat DD 4097DY, harga sewa 350.000. Nah, di sini saya merental mobil. Nah, kemudian kita akan melakukan cek pembayaran terlebih dahulu di merek kendaraan X-Max. Nah, di sini kita akan melakukan pembayaran customer Indasari, di mana kita akan melakukan melakukan cek pembayaran di sini. Nah, di sini yang terlebih dahulu kita lihat pada merek kendaraannya yang kita rental itu X-Max 400, kemudian tanggal rentalnya tanggal 4 bulan 8 2021, kemudian tanggal kembalinya itu tanggal 6 bulan 8 2021, biaya sewa per hari itu 70.000, jumlah hari 2 hari, kemudian jumlah pembayarannya itu 140.000. Nah, kemudian kita klik cetak. Nah, di sini sudah muncul bukti pembayarannya. Nah, di sini kita juga bisa mencetaknya. Nah, di sini kita juga bisa mencetaknya. Nah, tetapi bisa juga kita men-screenshotnya, di mana kita akan men-screenshotnya saja di sini. Nah, kemudian kita sudah screenshot bukti pembayarannya, kita save.
kita tulis bukti pembayaran Xmax. Nah, kita save. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini di informasi pembayaran kita akan melakukan pembayaran melalui nomor rekening. Nah, di sini kita akan kirim bukti pembayarannya. Nah, kita klik pilih file. Nah, di bukti pembayaran ini kita akan mengklik bukti pembayaran Nmax. Kita klik 2 kali, kemudian kita kirim. Nah, di sini kita sudah mengirim buktinya sudah terkirim. Dalam hal ini merek kendaraan Xmax. Nah, kemudian kita akan melakukan cek pembayaran lagi yang kedua di Mobilio RS Matic, yaitu mobil. Nah, kita melakukan cek pembayaran. Nah, di sini di proses transaksi ini kita akan melakukan cek pembayaran. Dalam hal ini merek kendaraan Mobilio RS Matic, tanggal rental tanggal 4 bulan 8 2021, tanggal kembali tanggal 6 bulan 8 2021, biaya sewa per hari 350.000, jumlah hari 2 hari, kemudian jumlah pembayarannya 700.000. Nah, di sini kita akan mencetak bukti pembayaran yang kita rental, yaitu dalam hal ini Mobilio RS Matic. Nah, kemudian kita klik cetak. Nah, di sini di bukti pembayarannya sudah tampil. Kita juga bisa melakukan cetak di sini. Nah, kita juga bisa melakukan cetak di sini. Kita juga bisa men-screenshot saja atau snip dengan menggunakan aplikasi Snipping Tools. Nah, kemudian kita save di sini. Nah, kemudian kita tulis sini bukti pembayaran Mobilio RS Matic. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita kembali lagi di sini. Nah, di sini kita akan melakukan informasi pembayaran. Kita akan melakukan pembayaran melalui nomor rekening ini. Kita bisa melalui Mandiri, BCA, BRI, dan BTN dan BNI. Kita klik bukti pembayarannya, kita kirim. Kemudian kita pilih file. Nah, kita di sini pilih bukti pembayaran RS Mobilio mobil. Kemudian kita kirim. Nah, buktinya sudah terkirim. Dalam hal ini semua bukti transfernya atau bukti transaksinya sudah saya kirim melalui sampai ke admin. Nah, kemudian kita bisa juga di customer ini kita bisa juga klik nama customer, kemudian kita klik akun. Nah, di sini terdapat tampilan dashboard customer, dalam hal ini artikel. Nah, di sini di dashboard ini kita juga bisa menambahkan artikel. Nah, dalam hal ini misalnya saya ingin menambahkan artikel karena dalam hal ini belum terdapat artikel. Kita klik buat artikel. Nah, kita klik judul artikelnya. Nah, di sini bisa kita isikan judul artikel, kemudian kita pilih kategori, kemudian pilih gambar atau sampulnya. Kemudian kita bisa juga isikan deskripsi di sini, deskripsi tentang artikel yang ingin ditulis. Kemudian kita juga bisa simpan. Nah, jika sudah di sini kita kembali lagi di menu awal atau menu home. Nah, kemudian kita logout atau kita keluar dari customer ini. Nah, jika sudah kita keluar di customer ini, kita akan login lagi sebagai admin untuk mengecek apakah pembayarannya sudah berhasil atau belum. Kita akan melakukan cek di admin sendiri, yaitu Abdurrahman, paspornya 12345, kemudian klik login. Nah, di sini di proses transaksi ini di mana terdapat Indasari, dia melakukan rental kendaraan yaitu Xmax 400, tanggal rental tanggal 4 bulan 8 2021, tanggal kembali tanggal 6 bulan 8 2001, harga sewa 70.000, kemudian denda per hari 30.000, total denda 0, tanggal pengembalian, status pengembalian belum. Nah, status rental belum kembali. Nah, di sini
Kemudian di yang kedua itu nama customer Indasari, kendaraan yang dia rental itu Mobilio RS Matic. Kemudian tanggal rental tanggal 4 bulan 8 2021, tanggal kembali bulan 6 tanggal 6 bulan 8 2021. Kemudian harga sewa 350.000, biaya denda per hari 100.000, total denda 0. Kemudian status kembalinya belum kembali, status rental belum kembali. Nah, kemudian di sini di cek pembayaran ini kita sudah mengirim bukti pembayarannya. Nah, kita lihat bukti pembayarannya di bagian motor atau di Xmax. Nah, di sini kita klik geser kiri, kemudian kita bukti bayar. Nah, kita simpan. Nah, kemudian jika sudah di sini jika sudah, kita juga melakukan cek pembayaran di bukti terkirim atau di bukti terkirimnya di Mobilio mobil RS Matic. Nah, kemudian kita geser kiri, kemudian kita bukti bayar. Nah, jika sudah, kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita melakukan aksi. Dalam hal ini, misalnya untuk nama customer Indasari, kendaraan yang dia rental itu Xmas 400, dia akan melakukan aksi. Di mana aksi ini apakah transaksinya selesai? Misalnya dalam hal ini transaksinya selesai. Nah, kemudian jika tidak, dia di sini batal transaksi. Nah, jadi ini admin meminta persetujuan apakah dia sudah berhasil melakukan transaksi atau belum. Nah, kemudian kita klik transaksi selesai. Nah, di sini dia sudah melakukan pengembalian mobil. Nah, dalam hal ini tanggal pengembaliannya misalnya tanggal 6 bulan 8 2021. Nah, status pengembalian itu kembali, kemudian status rental itu selesai. Nah, di sini kita akan melakukan pengembalian mobil. Nah, dalam hal ini motor Xmax. Nah, kita simpan. Nah, di sini status pengembaliannya sudah berubah. Dalam sebelumnya itu belum kembali, kemudian di sini status pengembaliannya kembali, status rentalnya kembali. Nah, kemudian di sini aksinya transaksi selesai. Artinya proses transaksi rental kendaraan yang Xmax 400 itu sudah kembali. Nah, kemudian kita akan melakukan lagi di aksi pada Mobilio RS Matic. Nah, di sini kita akan melakukan aksi transaksi selesai. Nah, di sini kita klik transaksi selesai. Nah, di sini di tanggal pengembaliannya juga tanggal 6, karena dia merental mobil RS Matic, jadi tanggal pengembaliannya tanggal 6 bulan 8 2021. Kemudian status pengembaliannya itu kembali. Kemudian status rentalnya selesai. Nah, di sini kita akan melakukan pengembalian mobil. Dalam hal ini Mobilio RS Matic. Kita klik simpan. Nah, di sini proses transaksinya sudah berhasil. Dalam hal ini status pengembaliannya kembali. Jadi dalam hal ini customer ini sudah mengembalikan mobil, status rentalnya juga kembali. Kemudian cek pembayarannya juga sudah kita kirim. Kemudian jika sudah transaksinya selesai, dalam hal ini dia melakukan proses transaksi. Kemudian kita keluar, kita log out. Nah, kemudian kita masuk lagi sebagai customer, dalam hal ini Indasari. Username-nya Indasari, kemudian paspornya 123. Customer ini adalah customer yang melakukan transaksi. Kemudian klik login. Nah, di sini di transaksinya ini nama customer Indasari, merek kendaraan Xmax 400, nomor plat TD 1010FF, harga sewa 70.000. Dalam hal ini motor Xmax 400 yang dia sewa itu statusnya rentalnya selesai. Kemudian yang kedua itu Indasari dengan merek kendaraan Mobilio RS Matic, nomor plat TD 4097DY, harga sewa 350.000 per hari dengan mobil RS Matic. Nah, status rentalnya itu selesai. Jadi proses transaksinya ini di mana dia melakukan proses transaksi motor Xmax dengan mobil RS Matic, transaksinya selesai. Nah, selanjutnya itulah
yang kami bisa sampaikan dalam proses transaksi ini. Proses transaksi ini juga sudah selesai. Dalam hal ini dia sudah berhasil melakukan proses transaksi sampai mengirim bukti pembayarannya. Nah, untuk proses transaksi di mana kita akan melakukan proses transaksi atau pemesanan rental kendaraan. Dalam hal ini saya ingin merental mobil. Terlebih dahulu kita klik login atau kita masuk di login. Kemudian kita login. Dalam hal ini pada customer yang sudah ada, karena customer ini sudah terdaftar. Dalam hal ini saya masuk pada customer pertama, yaitu Khairunisa, dengan username Khairunisa, kemudian paspor 123. Dalam hal ini customer ini sudah ada. Nah, kemudian kita klik login. Di sini di halaman utama ini kita sudah masuk pada customer Khairunisa. Kemudian kita akan melakukan proses transaksi atau pemesanan. Nah, misalnya dalam hal ini saya ingin merental kendaraan Pajero Sport. Kita klik pada Pajero Sport. Nah, kita akan merental mobil dengan nama Pajero Sport, tipenya sedan, harganya 450.000 per harinya. Kemudian fitur yang disediakan itu AC tersedia, MP3 tersedia. Kemudian untuk sopirnya tidak tersedia, untuk central clock-nya itu tersedia. Nah, ini kita akan melakukan klik rental atau melakukan pemesanan. Klik rental. Nah, jika sudah akan tampil rental kendaraan dengan merek yaitu Pajero Sport, di mana 29 ini sebagai ID mobilnya, kemudian yang dituju ini sebagai ID customernya. Harga sewanya itu 450.000 per harinya. Nah, untuk pengembalian ini, mobil terlambat 1 hari maka akan didenda sebesar 100.000 dan akan ditambahkan setiap harinya. Dalam hal ini, jika terlambat 2 hari maka dia akan denda sebesar 200.000. Begitupun seterusnya. Karena dia terlambat dalam 1 hari ini, dendanya sebesar 100.000. Nah, untuk tanggal rentalnya itu tanggal 20 bulan 8 2021. Tanggal kembalinya itu tanggal 22 bulan 8 2021. Kemudian kita klik pesan atau memesan kendaraan ini. Kemudian kita klik pesan. Nah, jika sudah, maka akan muncul pesan Anda berhasil merental kendaraan. Dalam hal ini berhasil kita melakukan rental dengan nama mobil Pajero Sport. Kemudian kita klik transaksi. Nah, di sini di ID pertama nama customer Khairunisa, merek kendaraan Pajero Sport dengan nomor plat TD 4356GG, harga sewa 450.000 per hari. Nah, di sini kita akan melakukan cek pembayaran. Di sini pembayaran customer Khairunisa, di mana di sini proses pembayarannya dengan merek kendaraan Pajero Sport, tanggal rental tanggal 22 bulan 8 2021, tanggal kembali tanggal 22 bulan 8 2021. Biaya sewanya 450.000 per harinya. Jumlah harinya itu 2 hari, jadi jumlah pembayaran yang dia harus bayarkan itu sebesar 900.000. Kemudian kita akan mencetak bukti pembayaran tersebut. Nah, jika sudah, bukti pembayaran tersebut dengan nama Khairunisa, merek kendaraan Pajero Sport, tanggal rental tanggal 20 bulan 8 2021, tanggal kembali 22 bulan 8 2021, biaya sewa per hari 450.000, jumlah hari 2 hari, status pembayaran belum lunas. Di sini dalam ini belum lunas, jumlah pembayarannya 900.000, kemudian rekening pembayarannya BRI, BCA, Mandiri, dan kemudian kita akan melakukan cetak bukti pembayaran. Nah, di sini kita bisa menyimpan bukti pembayaran tersebut. Kita juga bisa men-screenshotnya. Nah, kita juga bisa di sini screenshotnya. Misalnya saya screenshot bukti pembayaran. Nah, di sini kita save as.
Kita tulis bukti pembayaran Pajero Sport. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini kita kembali di pembayaran customer. Kemudian di informasi pembayaran ini kita akan melakukan pembayaran melalui nomor rekening. Misalnya di Mandiri. Kemudian kita bukti pembayarannya kita kirim. Klik bukti pembayaran, kemudian kita upload bukti pembayaran. Nah, di sini kita mengklik bukti pembayaran Pajero Sport. Nah, di sini kita akan mengirimnya. Kita klik kirim. Nah, jika sudah, maka akan muncul pesan menunggu konfirmasi. Dalam hal ini, kami akan menunggu konfirmasi dari admin untuk melakukan transaksi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat pada customer ini kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita klik Kairunisa. Kemudian kita klik akun. Nah, di sini di dashboard customer ini terdapat total transaksi sebanyak 4 kali, total artikel 0. Nah, kemudian kita klik artikel. Nah, di dashboard ini sebagai customer juga bisa menambahkan sebuah artikel. Dalam hal ini bisa kita menambahkan sebuah artikel mengenai mobil atau motor itu. Nah, kita bisa mengklik buat artikel. Kemudian misalnya kita memilih judul artikel 5 mobil termahal di dunia. Kemudian kita pilih kategorinya teknologi. Kemudian kita pilih sampul atau sampul utamanya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian di bawah ini sebagai deskripsi yang ingin ditulis tentang artikel yang ingin ditulis tentang motor maupun mobil sesuai dengan judul artikelnya. Nah, kemudian selanjutnya jika sudah, kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini di halaman utama tersebut ini kita bisa logout lagi atau kita keluar sebagai customer Kairunisa. Nah, kemudian di login ini kita masuk lagi sebagai admin. Nah, dengan paspor 12345 kemudian klik login. Nah, jika sudah, kita klik di proses transaksi ini, di transaksi ini. Nah, di sini nama customer Kairunisa, kendaraan Pajero Sport, tanggal rental tanggal 20 bulan 8 2021, tanggal kembali tanggal 22 bulan 8 2021, harga sewa per harinya itu 450.000, denda per hari 100.000, total denda 0, tanggal pengembalian, status pengembaliannya belum kembali, status rentalnya juga belum kembali. Nah, di sini untuk cek pembayarannya kita sudah mengirim cek pembayaran tersebut. Nah, untuk kita klik cek pembayaran tersebut. Nah, kemudian kita akan melihat konfirmasi pembayarannya. Kemudian kita klik bukti bayar. Nah, jika sudah maka kita akan simpan. Nah, jika sudah, kita melakukan proses cek pembayaran. Bukti pembayaran tersebut sudah terkirim. Nah, kemudian dalam ini admin akan melakukan aksi, yaitu pertama itu transaksi selesai. Nah, jika customer atas nama Kairunisa sudah melakukan pembayaran, maka admin itu akan menyetujui transaksi selesai. Kemudian jika customer Kairunisa tidak melakukan pembayaran, maka dia akan meng-cancel atau batalkan transaksi. Dalam hal ini customer Kairunisa melakukan aksi sudah melakukan pembayaran. Nah, kemudian admin itu menyetujuinya, transaksi selesai. Nah, kemudian kami kembali di transaksi selesai dan pengembalian mobil. Nah, dalam hal ini ID mobilnya itu 29, tanggal pengembaliannya itu tanggal 22. Kemudian status pengembalian itu kembali. Kemudian status rentalnya selesai. Kemudian kita simpan. Dalam hal ini customer sebagai Kairunisa dia melakukan pengembalian mobil. Kemudian kita klik simpan. Nah, jika sudah, maka dengan nama customer Kairunisa, kendaraan yang dia rental itu Pajero Sport. Status pengembaliannya kembali, status rentalnya juga kembali, cek pembayarannya dia sudah
mengirim bukti terkirim, kemudian aksinya transaksi selesai. Dalam hal ini customer Khairunisa sudah melakukan transaksi dan sudah mengembalikan mobil tersebut. Kemudian kita logout sebagai admin. Nah, kemudian kita masuk sebagai Khairunisa dengan paspor 123, kemudian klik login. Nah, jika sudah, kita akan melihat di transaksi tersebut. Nah, jika sudah, maka di nomor 1 ini nama customer Khairunisa, merek kendaraan yang dia sewa tadi Pajero Sport, nomor plat DD4356GG, harga sewa 450.000. Status rentalnya selesai. Dalam hal ini Khairunisa sudah melakukan proses transaksi sampai mengirim bukti pembayarannya, dan pengembalian mobil tersebut juga sudah selesai. Dalam hal ini status rental tersebut sudah selesai. Sini proses transaksi juga di mana dia sudah melakukan proses transaksi sebanyak 4 kali, tetapi yang kami jalankan tadi itu di Pajero Sport tersebut, dia melakukan proses rental tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks-sintaks ataupun instruksi-instruksi yang berjalan dalam pembuatan aplikasi rental mobil itu sendiri. Di sini kami menggunakan framework CodeIgniter. Seperti yang kita ketahui bahwa framework CodeIgniter itu terdiri dari beberapa file penting. Untuk file yang kita sering gunakan dalam pembuatan sintaks ataupun instruksi di sini terdiri dari file controllers, file models, dan file views. Nah, untuk file controllers itu sendiri, kami telah membuat folder admin dan folder customer untuk menjalankan aksi admin dan customer. Dalam file controllers yang kami buat ini berisi sintaks ataupun instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Kemudian dalam sintaks ini terdapat fungsi seperti mengirimkan parameter, menangani inputan form atau form handling, mengatur view dan model, bahkan mengaktifkan atau memanggil library dan helper pada CodeIgniter. Yang pertama, pada halaman admin. Di sini kami membuat controller dengan judul artikel. Nah, seperti dengan judulnya, ini berfungsi agar admin dapat menginputkan, menambah, bahkan mengubah dan menghapus artikel-artikel apa saja mengenai mobil yang nantinya akan ditampilkan ke halaman customer. Kemudian ada halaman out, atau di sini kami menamakannya class out, yang memiliki metode ganti pas. Nah, ini berfungsi agar admin dapat mengubah atau mengupgrade password yang diinginkan. Kemudian ada bank. Seperti dengan namanya, di sini akan mengatur mengenai tipe-tipe bank yang akan ditampilkan nanti di customer, seperti mengubah bahkan menghapus tipe bank yang akan ditampilkan pada customer. Kemudian ada controller customer. Di sini berfungsi agar admin dapat menambahkan customer, bahkan mengedit customer yang ada. Kemudian untuk halaman dashboard admin, di sini terdiri dari metode index. Seperti yang kita lihat bahwa di sini terdiri dari beberapa pemanggilan templates dan data agar nantinya pada halaman dashboard admin terdapat tampilan-tampilan atau data mengenai user dalam halaman dashboard tersebut. Kemudian selanjutnya ada halaman atau controllers kategori. Nah, untuk kategori di sini berisi beberapa metode seperti get kategori artikel, ubah kategori, bahkan menghapus kategori yang akan ditampilkan pada halaman customer nantinya. Kemudian untuk kelas laporan atau controllers laporan dari admin itu sendiri. Di sini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama index dan print. Laporan ini memiliki aksi yang akan ditampilkan ke admin bahwa mengenai transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh customer dan admin itu sendiri. Kemudian untuk mobil. Nah, seperti dengan namanya, di sini berfungsi agar admin dapat melakukan penambahan terhadap data mobil, mengedit, bahkan melakukan penghapusan dan melihat detail dari mobil itu sendiri yang akan
nantinya akan ditampilkan ke halaman customer agar customer dapat melakukan transaksi yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada controller transaksi pada halaman admin. Seperti dengan namanya, halaman transaksi ini digunakan agar admin dapat melakukan transaksi ke customer. Nah, di sini agar admin dapat melakukan aksi terhadap pembayaran bagi customer, cek pembayaran, download bukti pembayaran, dan melakukan pembatalan terhadap transaksi yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya ada kelas tipe atau folder tipe. Di sini seperti dengan namanya akan menambahkan tipe kendaraan, edit tipe, bahkan menghapus tipe kendaraan yang nantinya akan ditampilkan atau dilakukan transaksi oleh customer. Selanjutnya untuk halaman aksi customer. Yang pertama ada kategori. Dalam kategori ini dimaksudkan agar customer dapat memilih kategori-kategori apa saja dari kendaraan yang ingin dirental seperti mobil, motor, dari berbagai merek yang diinginkan. Kemudian ada halaman panel. Nah, seperti dengan namanya di sini terdiri dari beberapa metode seperti indeks, artikel, tambah artikel, ubah artikel. Ini dimaksudkan agar customer dapat melakukan aksi mengedit artikel, menambahkan artikel, atau mengubah artikel yang telah ada, yang telah diupload sebelumnya oleh admin. Kemudian untuk halaman rental. Di sini kami menggunakan kelas rental dengan metode tambah rental. Di sini memiliki fungsi agar customer dapat melakukan check out pada kendaraan atau mobil motor yang ingin dilakukan transaksinya. Kemudian selanjutnya ada halaman transaksi atau controller transaksi. Di sini dimaksudkan agar customer dapat melakukan aksi pembayaran, upload bukti bahwa dia telah melakukan transaksi, atau dapat juga melakukan pembatalan terhadap transaksi yang dilakukan. Kemudian untuk file artikel sendiri ini, customer ataupun admin dapat membaca ataupun melihat kategori-kategori dari artikel apa saja yang diinginkannya. Kemudian untuk out itu sendiri, file out ini di sini berfungsi agar admin ataupun user dapat melakukan aksi login terhadap akunnya, dan juga untuk pemula ataupun yang belum memiliki akun dapat melakukan daftar. Kemudian logout, bahkan mengganti password dan mengupgrade password yang telah ada sebelumnya. Nah, untuk halaman home ini sendiri berisi halaman pertama yang akan ditampilkan oleh aplikasi rental mobil itu sendiri kepada user-user atau customer-customernya. Nah, selanjutnya untuk tampilan halaman models. Halaman models ini sendiri terdiri juga dari beberapa file-file penting. Halaman models ini sendiri merupakan penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database, seperti misalnya melakukan pengambilan data dari database, menginput, dan pengolahan database lainnya. Nah, di sini file models terdiri juga dari beberapa file. Nama model ini sendiri merupakan nama dari kelas yang kita buat. Nah, file ini seperti sebelumnya disimpan dengan ekstensi file PHP. Fungsi-fungsi dalam model yang kami buat ini dapat digunakan setelah kita melakukan proses loading terhadap model yang telah kita buat. Proses loading ini dilakukan di dalam controller sebelumnya, pada file controller sebelumnya, sesuai dengan fungsi controller sebagai penghubung di antara komponen-komponen CodeIgniter. Nah, sebaiknya model di-load di dalam konstruktor dari controller. Tujuannya supaya sekali di-load, semua fungsi yang ada di dalam controller dapat menggunakan model tanpa harus melakukan loading di setiap fungsi. Nah, dalam folder models itu sendiri, kami telah membuat beberapa file dalam menjalankan instruksi-instruksi database seperti
artikel yang akan mengatur database atau melakukan pemanggilan data terhadap database artikel. Yang tadi dapat mengubah artikel, menambah, bahkan mengedit artikel. Kemudian ada out model yang tadinya berfungsi agar customer dan admin dapat melakukan reset password terhadap akun yang dimilikinya. Kemudian untuk bank model, seperti dengan namanya di sini melakukan instruksi-instruksi terhadap database bank atau tipe-tipe bank yang akan diinputkan oleh admin ataupun customer. Kemudian ada customer model yang akan mengatur mengenai database, mengenai tambah customer, mengedit, bahkan database mengenai customer itu sendiri. Kemudian ada dashboard model yang memiliki metode get transaksi dan akan melakukan aksi-aksi mengenai database transaksi. Kemudian ada halaman kategori artikel. Kemudian ada kategori model yang akan mengatur mengenai instruksi-instruksi dari database-nya. Kemudian ada laporan, kemudian mobil yang memiliki beberapa metode yang di dalamnya terdapat objek yang akan menjalankan aksi-aksi terhadap database mobil seperti tipe mobil, menambahkan data kendaraan mobil, dan lain-lain. Kemudian ada panel model. Kemudian ada rental model. Kemudian ada transaksi model yang berfungsi untuk melakukan instruksi-instruksi terhadap transaksi yang dilakukan oleh customer dan admin itu. Kemudian ada tipe model yang akan mengatur data-data ataupun database mengenai tipe-tipe kendaraan seperti mobil, motor, bahkan berbagai merek yang diinputkan oleh admin. Kemudian di sini ada file views yang kami buat. Dalam file views ini, kami membuat halaman admin dan halaman customer. Untuk halaman admin itu sendiri, ada halaman untuk artikel yang terdiri dari indeks dan review. Kemudian ada folder out yang terdiri dari halaman untuk ganti password bagi admin. Kemudian ada halaman bank agar admin dapat menginputkan mengenai informasi-informasi bank yang dibutuhkan nantinya. Kemudian ada halaman customer yang digunakan untuk dapat mengedit data customer ataupun menambah data customer. Kemudian ada halaman kategori. Kemudian untuk laporannya terdiri dari 3 file penting, yaitu menampilkan file laporan, bahkan mencetak ataupun melihat tanggal dari laporan yang dibuat. Kemudian untuk file mobil itu sendiri, ini digunakan agar admin dapat melihat ataupun mengedit, menambahkan mobil atau kendaraan yang akan dilakukan atau ditampilkan pada user. Kemudian ada halaman transaksi. Di sini admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran, bahkan dapat melihat transaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada tipe. Kemudian untuk halaman out ini sendiri terdiri dari beberapa file login seperti daftar, bahkan mengganti pas. Kemudian untuk tampilan halaman customer terdiri dari artikel untuk menampilkan artikel yang telah diinputkan oleh admin sebelumnya. Kemudian dapat ada halaman membaca artikel, kemudian cetak invoice, dashboard yang merupakan tampilan awal dari yang akan ditampilkan untuk customer nantinya. Kemudian detail, kategori yang akan memperlihatkan kategori-kategori untuk kendaraan yang dapat dirental nantinya. Kemudian kategori artikel, pembayaran. Kemudian untuk di sini tambah rental untuk melakukan aksi checkout terhadap kendaraan-kendaraan yang akan direntalnya. Kemudian akan menampilkan transaksi.
Nah, setelah file checkout, customer akan menuju ke halaman transaksi. Kemudian di sini juga terdapat template. Di sini kami membaginya menjadi 3 file, yaitu template untuk footer, header, dan sidebar. Kemudian untuk tampilan template bagi customer, kami menggunakan footer dan header. Nah, untuk rute yang kami gunakan di sini, kami mengatur rute agar tampilan awalnya itu berada pada halaman home. Dan kemudian untuk database-nya sendiri, kami mengatur agar database-nya dapat terhubung ke database rental underscore kendaraan yang ada pada halaman database MySQL. Ya, sekian dari kami yang kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.